Bapak Ibu terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menyambut firman-Nya. Kita masuk dalam doa. Ya Allah Bapa pengasih, sebentar kami akan memulai kehidupan kami, pekerjaan kami hari ini. Kami mau firman-Mu Tuhan menjadi penopang, penuntun bagi kami, menjadi suluh bagi kami, hingga hidup kami sepanjang hari ini, hidup yang selalu bersama dengan Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Allah, ajar kami untuk mengertinya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPSTP yang dikasihi Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, Tuhan lebih dahulu menyapa kita lewat firman-Nya dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ibu Bapak, sahabat KPSTP, kitab Pengkhotbah cukup populer bagi kita, yang secara umum menuntun, mengingatkan kita agar hidup yang kita jalani ini kiranya jangan menjadi hidup yang sia-sia. Kata-kata sia-sia banyak sekali dalam kitab Pengkhotbah. Sebagaimana Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada akhirnya. Bagi kita orang Kristen, akhir dari segala sesuatu adalah hari penghakiman atas hidup yang baik dan yang jahat. Tentu saja kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup di dunia ini diwarnai oleh dua cara hidup yang bertentangan. Cara hidup yang baik dan cara hidup yang jahat. Untuk itulah nasihat Pengkhotbah ini mengingatkan kita kembali, takutlah akan Tuhan. Sebenarnya nasihat tentang takut akan Tuhan sungguh sering ditemukan dalam narasi Alkitab. Khususnya dalam kitab Amsal, kita baca dalam Alkitab ada frase atau kalimat takut akan Tuhan itu lebih kurang disebutkan 54 kali. Kalimat ini senantiasa berisi nasihat sesuai dengan konteksnya. Firman Tuhan pagi ini merupakan kata-kata terakhir atau bagian penutup dari keseluruhan kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah kan 12 pasal. Pagi ini kita mendengarkan bagian terakhir. Salomo sebagai penulis kitab ini menegaskan bahwa akhir dari semua pencarian upaya manusia sesungguhnya adalah di bawah tuntunan rasa takut akan Tuhan dan menaati perintahnya. Kita diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan sendiri, rancangan sendiri, tapi sebaliknya tunduk kepada Tuhan. Sehingga semua hal yang kita kerjakan serta pencapaian hidup kita perlu kita tempatkan di bawah kuasa dan kehendak Allah. Hanya dengan demikian kita akan bermakna dan sejalan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Maka benarlah ungkapan yang sering kita dengar yang mengatakan hidup bukan ditentukan oleh berapa umur, melainkan oleh hal-hal baik yang kita kerjakan selama hidup. Ini hanya dimengerti dan dilakukan oleh orang hidupnya diwarnai oleh sikap takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Dalam kitab Pengkhotbah, makna takut akan Tuhan adalah hidup yang benar di mata Tuhan, menjauhi hidup yang jahat. Sebab semuanya akan menghadapi penghakiman akhir. Entah itu hidupnya baik, entah itu hidupnya jahat, sama-sama. Jikalau pada akhirnya kita ditetapkan sebagai orang yang jahat, maka disinilah kesia-siaan hidup itu kita terima, yang sekian lama kita jalani. Sebaliknya,
Jika hidup kita ditetapkan sebagai hidup yang baik, maka disinilah, di penghakiman terakhir inilah, kita akan menerima upah terbesar. Memang dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah kita melihat seperti apa hidup yang sia-sia. Sebab kita mengukur dari keberadaan dan kondisi hidup seseorang. Bahkan yang ekstrim, kita lihat hidup orang jahat lebih bermakna, lebih terhormat di dunia ini. Seolah-olah orang hidupnya sederhana adalah orang yang kurang bernilai dan sering tidak dipandang, bahkan tidak diperhitungkan. Dan memang kita tidak mudah untuk menghakimi jalan hidup seseorang. Namun kita bolehlah menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang, tapi hakimilah diri sendiri. Jalan mana sebenarnya yang kita tempuh? Jalan orang benarkah? Jalan orang jahatkah? Maka lebih baiklah kita menghakimi, mengoreksi diri sendiri. Namun ada penghakiman yang berlaku untuk semua. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bagi Allah, segala perbuatan tidak ada yang tersembunyi. Allah dapat melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Bahkan yang tersembunyi jauh di lubuk hati kita sekalipun. Penghakiman Allah akan berlaku untuk semua. Itulah sebabnya firman ini mengingatkan, takutlah akan Tuhan. Artinya apa? Jalanilah hidup ini dalam jalan dan aturan Tuhan. Supaya bila tiba penghakiman, hidup kita tidak menjadi sia-sia dan kita tidak kehilangan mahkota. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Kata Tuhan Yesus, dunia dan segala isinya akan berakhir. Tapi hidup orang yang takut akan Tuhan tidak akan sia-sia. Ia akan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita jalani dan hadapi seperti apapun kehidupan kita hari ini. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Marilah tunduk kepada Tuhan. Semua hal yang kita kerjakan serta pencapaian hidup kita, mari tempatkan di bawah kuasa dan tuntunan Tuhan. Hanya dengan demikianlah hidup kita akan menjadi bermakna dan tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjalani hidup yang bermakna, yang berguna, bukan hidup yang sia-sia. Dan itu boleh kami jalani ketika kami tetap takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Ya Bapa, kuatkan dan tuntun kami sepanjang hari ini, agar langkah kami, pikiran kami, perbuatan kami senantiasa di bawah tuntunan firman dan kehendak-Mu Bapa, agar hidup kami sepanjang hari ini tidak sia-sia, tapi menjadi hidup yang bermakna dan berguna bagi kami, berguna bagi sesama, dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ilobemu Tuhan, talardo hagano, sendong nalingo. Ilobemu Tuhan, takas do hagano, sendong nasuko. Pangabak palaka parsahap ke parlaho langdong pasangap kon goranmu langdong pamalas kon urmu tonduy mo ma
namar sora bayur ho mengajari mamodagia paubaham Tuhan bere uhur na bayu holong muma namanggo ki goluko man rajai ganu pikiran ho paubaham Tuhan bereur nabayu ilobemu Tuhan talardo hagano sendong nalingo ilobemu Tuhan takas do hagano sendong nasuko pangaba palaka parsahap ke parlaho landong pasangap kon goranmu landong pamalas kon urmu tonduymu ma namar sora bayur ho mengajari mamodagia paubaham Tuhan bere uhur na bayu holong muma namanggo ki goluko man rajai ganu pikiran ho paubaham Tuhan bereu nabayu paubaham Tuhan bereu nabayu paubaham Tuhan bereu nabayu